Bapa di surga, saat ini kami datang kembali di hadirat Tuhan. Saat ini kami ingin mempersiapkan hati, pikiran kami untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Berbicaralah di dalam setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami untuk sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan di dalam firman ini. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan hamba yang terbatas ini pun Engkau kiranya pimpin untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami tidak izinkan kuasa-kuasa yang merusak konsentrasi kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus, kiranya hanya Tuhan saja yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan kita boleh melewati seluruh aktivitas kita. Dan bahkan hari ini kita boleh meluangkan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ya, saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat kedua sampai seterusnya. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, perikopnya pencobaan di padang gurun. Ayat pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Bersama-sama, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang bertemakan saat yang baik. Saat yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagian orang pernah menunda sesuatu demi menunggu saat.
atau waktu yang baik. Nah, misalnya ada orang yang mau menikah, married. Dia akan menunggu waktu yang baik, saat yang baik, yaitu misalnya ketika kedua pasangan sudah siap secara psikologis, secara finansial, dan semuanya. Nah, demikian juga ketika mau membeli barang atau berbelanja gitu ya. Kita mau membeli barang yang mungkin harganya cukup mahal, sehingga kita harus menunggu saat yang baik, waktu yang tepat. Nah, misalnya ketika uang sudah terkumpul, dan juga bahkan ketika ada diskon gitu. Ketika ada diskon. Nah, memang kita dalam kehidupan kita ini selalu dan senantiasa kita menanti saat-saat yang baik. Waktu-waktu terbaik dalam hidup kita. Tidak mungkin orang menanti saat yang buruk ya dalam hidupnya. Pasti semua akan menanti saat yang baik. Waktu yang terbaik dalam hidupnya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, dalam bagian firman Tuhan hari ini, dalam teks ini, jika kita perhatikan dengan sesama, bagian firman Tuhan ini mengungkap tentang saat yang baik atau waktu yang baik. Ternyata iblis juga menunggu saat yang baik, juga menunggu waktu terbaik. Saat yang baik yang dinantikan iblis, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, ia mulai mencoba Yesus ketika Yesus sedang lapar, ya. Ketika Yesus sedang tidak makan apa-apa pada saat itu. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bahkan dikatakan bahwa Yesus sedang berpuasa di dalam Matius pasal 4 ayat yang kedua. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, itu saat yang terbaik bagi iblis. Lalu kemudian yang kedua, setelah cobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus melalui makanan, melalui kebutuhannya pada saat itu, tidak mempan terhadap Yesus ya. Iblis mencoba kembali dengan menawarkan kekuasaan. Dikatakan di ayat 5 sampai yang ke-7. Semua kerajaan dunia ini akan diserahkan kepadamu jika engkau menyembah aku. Kata iblis. Ini berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Ya, lebih daripada kebutuhan makanan. Lalu kemudian hal itu pun tidak berhasil. Iblis kemudian masuk melalui ranah yang lebih dalam lagi. Dan bisa dikatakan sangat-sangat berada di tepi jurang. Ia memanipulasi firman. Di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, dia seolah-olah menggunakan firman Tuhan untuk mencoba Yesus. Padahal sebetulnya dia bukan menyatakan kebenaran, tetapi ingin memanipulasi firman itu. Supaya apa? Supaya Yesus taat kepadanya. Nah, Bapak Saudara, ini adalah manipulasi dan cara iblis mencoba. Jadi bagi kita sebagai orang percaya pun, pekerjaan iblis pun demikian. Ia masuk melalui kelemahan-kelemahan kita. Di saat kita lemah, iblis punya kesempatan di sana. Ia masuk melalui kekuasaan, melalui jabatan. Bahkan kemudian ia memutarbalikkan firman Allah. Ia ingin supaya kita mengikuti jalannya dan kita memberontak terhadap Allah. Ya. Maka kita perlu berhati-hati, bahkan waspada dalam hidup kita. Iblis ini sangat giat bekerja, Bapak Saudara. Dia sangat giat dalam pekerjaannya. Saking giatnya dia bekerja,
Sudah berkali-kali gagal, tetapi ia tetap berusaha gitu. Gagal berkali-kali, berusaha pun berkali-kali. Sampai ia menunggu saat yang baik. Maka dia katakan di ayat yang ke-13. Ia menunggu waktu terbaik, saat yang baik. Nah, ia ini, si iblis ini ya, seperti seorang yang memegang teguh satu prinsip gitu. Gagal, coba lagi. Gagal 1000 kali, mencoba 1001 kali gitu. Atau mungkin memegang satu quotes gitu ya, yang berkata kegagalan adalah langkah keberhasilan gitu. Teruslah melangkah gitu ya. Atau setiap kegagalan adalah pelajaran, bukan akhir dari perjalanan gitu. Nah, begitulah giatnya iblis ya. Meskipun gagal tapi terus berjuang. Tapi saudara, iblis saja giat. Nah, maka kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Kita melihat betapa giatnya iblis bekerja untuk menjerumuskan kita. Ia menunggu saat-saat yang baik, saat-saat terbaik untuk bisa membuat kita mengikuti jalannya. Bapak saudara yang terkasih, bagaimana kehidupan kita hari ini? Tahun 2024 tinggal beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi. Hampir 365 hari telah kita jalani, telah kita tempuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita memasuki di akhir tahun ya. Pada akhir tahun ini kita diajak kembali mengingat saat-saat yang kita lewati, mengingat kenangan gitu ya, mengingat banyak hal yang kita lalui, yang kita hadapi. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita bersuka cita karena banyak hal baik yang terjadi, karena banyak berkat yang kita terima. Tetapi juga mungkin ada saat yang tidak menyenangkan. Ada kekecewaan, ada pergumulan, mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, bahkan juga yang mengalami kedukaan. Dan mungkin menangis, sedih. Sedih karena kursian yang tidak naik-naik gitu ya. Jadi sedih bawaannya. Nah, dan banyak hal yang kita hadapi. Banyak suka, banyak duka yang kita lalui. Bapak saudara yang terkasih, kita perlu berhati-hati, kita perlu waspada dalam hidup kita. Baik di saat yang tepat atau saat yang menyenangkan, di saat kita bersuka. Tetapi maupun di waktu kita lemah. Nah, di saat kita senang, di saat kita naik daun gitu ya. Atau mungkin saat banyak hal baik terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita lengah. Apalagi waktu kita lemah. Karena iblis selalu giat bekerja untuk terus menjerumuskan kita. Maka 1 Petrus pasal 5 ayat 8 kan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka kita harus tetap sadar akan hidup kita, berjaga-jaga akan keadaan kita. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan keadaan lalu lupa Tuhan gitu ya. Meninggalkan Tuhan. Kita merasa nyaman dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Banyak berkat yang kita terima. Lalu kita melupakan iman kita. Maka disitulah celah iblis masuk. Firman Tuhan hari ini akan mengajak kita untuk melihat dan belajar. Mengajarkan kita untuk memiliki rahasia untuk tetap bertahan di
kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dan tentu ketika kita bertahan, maka ada saat-saat yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, apa rahasianya? Yang pertama, berpegang pada firman Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 4, ayat 8, dan juga ayat yang ke-12. Bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya kekuatan, kuasa dari firman Allah, firman Tuhan. Firman Allah adalah kekuatan utama untuk menghadapi godaan dan bertahan dalam pencobaan iblis. Nah, Yesus sendiri menyatakan hal itu, Bapak Saudara. Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis. Beberapa kali Yesus berkata. Nah, ungkapan ini adalah pernyataan Yesus yang menunjukkan bahwa firman yang tertulis itu adalah pegangan yang menjadi perisai, menjadi kekuatan, menjadi senjata bagi setiap orang yang hidup di dalamnya, yang berpegang teguh di dalamnya ketika menghadapi pencobaan, bahkan ketika menghadapi iblis sekalipun. Maka setiap pelayanan pelepasan gitu ya, pasti dilandasi dengan firman. Karena apa? Karena itulah senjata. Senjata orang percaya. Bapak Saudara, sangat penting bagi kita untuk hidup terus berpegang pada firman. Hidup dibangun di atas firman itu. Karena ketika kita hidup di atas dasar kebenaran Allah, di dalamnya kita akan memperoleh hikmat. Di dalamnya kita akan memperoleh kekuatan untuk kita tetap bertahan. Hikmat akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran itu. Membawa kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Supaya ketika kita menghadapi saat-saat yang tidak baik, pencobaan, bahkan ketika iblis pun menghampiri kita, kekuatan kita, perisai kita adalah firman Allah. Maka jangan abaikan, jangan anggap enteng firman Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita ingin menjalankan kehidupan kita, aktivitas kita, jika kita tidak punya bekal, kita tidak punya senjata, maka berhati-hatilah. Ya. Berhati-hatilah. Firman itu akan memberikan hikmat kepada kita. Maka Mazmur pasal 119 ayat 5 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur mengatakan hal ini, menyatakan bahwa betapa firman itu adalah menjadi penerang dalam hidupnya. Di saat-saat suram pun, firman itu menjadi terang. Firman itu menjadi harapan. Firman itu menjadi pengharapan. Saudara, maka berpegang pada firman itu banyak sekali dampaknya. Tidak hanya membuat kita bertumbuh, tetapi juga membuat kita kuat di dalam iman ketika kita mengikut Yesus. Lukas pasal 4 ayat 4, di ayat yang keempat dalam bagian ini dikatakan, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup yang sejati bagi Kristus bukanlah hanya tentang makanan jasmani, tetapi terlebih dari itu adalah makanan rohani, yaitu firman. Karena dari firman itu, dari makanan rohani itu, orang akan dikenyangkan. Kenyangnya seperti apa? Gitu ya. Setiap orang yang dikenyangkan oleh firman Tuhan, ia akan kenyang selama-lamanya. Jadi, selama kita berada di bawah
langit ini, selama kita masih ada di dunia ini, memang kebutuhan makanan adalah kebutuhan pokok ya bagi kita. Maka kebutuhan kita hari ini bertambah. Yang dulunya 3 menjadi 4. Yang dulunya sandang, pangan, papan, tapi bertambah 1. Sandang, pangan, papan, firman. Nah, itu dia. Karena hidup rohani kita pun perlu makanan, Bapak Saudara. Jika jasmani saja yang diberikan makanan, yang sehat, kasihan yang rohaninya. Maka firman ini jika kita berpegang akan memberikan kesehatan kepada roh kita. Gitu ya. Kalau makanan bisa memberikan kesehatan bagi tubuh jasmani kita. Maka firman adalah asupan yang harus kita miliki setiap hari. Satu hari kita nggak makan, laparnya minta ampun ya. Wah, lemah, mungkin pucat gitu karena nggak makan. Nah, ketika kita nggak ada firman dalam hidup kita, satu hari lupa makan firman gitu ya. Makan firman seperti apa ya? Saudara, maka inilah kita melihat betapa pentingnya firman Tuhan untuk kita bertumbuh, untuk kita kuat. Dan inilah pokok kebutuhan yang harus kita miliki dalam hidup kita. Maka Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Firman Tuhan tidak hanya mengenyangkan roh kita, tetapi juga menjadi perisai, menjadi kekuatan untuk kita melawan tipu muslihat iblis yang ingin membawa kita untuk hidup memberontak terhadap Allah. Hati-hati, jangan sampai hidup kita ada di gereja, tetapi kita memberontak terhadap Allah. Karena iblis bisa memutarbalikkan firman. Mari kita membawa hidup kita untuk terus berpegang pada firman. Mari kita jadikan firman Allah sebagai pedoman, sebagai bekal hidup kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam pengambilan keputusan, dan firman itu akan mengarahkan kita, mengarahkan hati kita untuk senantiasa dipimpin di dalam kebenaran Allah, di dalam kehendak Allah. Karena firman adalah cahaya yang menjadi pelita bagi hidup kita. Dunia ini gelap, maka kita perlu pelita, kita perlu cahaya untuk berjalan. Karena saat yang baik dalam hidup kita ini adalah ketika kita hidup dalam firman Allah. Karena itu begitu indahnya, begitu hebatnya saat yang baik ketika kita hidup dalam firman. Dan firman itu tinggal di dalam kita. Maka Yohanes pasal 15 ayat 7 Yesus berkata, firman itu tinggal di dalam hati kita. Kita tinggal dalam firman, firman itu tinggal di dalam kita. Itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Seperti seorang pendaki gunung ya. Seperti seorang pendaki gunung yang berjuang untuk melihat pemandangan yang indah di atas, di puncak. Namun dia harus melewati banyak rintangan, banyak tantangan, banyak jalur-jalur berbahaya yang bisa saja menjatuhkan dia. Di tengah perjalanan, jadi jalurnya begitu penuh dengan rintangan, bahkan licin, curam. Namun di tengah-tengah perjalanan itu, si pendaki pasti akan membawa peta, membawa kompas, tongkat, tali.
Untuk apa? Untuk menjadi pengaman, menjadi senjata. Itulah yang dapat dia andalkan untuk mencapai puncak. Karena di sana ada keindahan. Ada saat yang baik yang akan dia tempuh di sana. Nah, peta itu difungsikannya untuk menunjukkan arah. Mengarahkan pada jalur yang benar, yang tepat. Dan tongkat dan tali itu menjadi penopang baginya. Menjadi penjaga baginya. Ketika ada rintangan, semua itu bisa dimanfaatkannya untuk bisa mencapai puncak. Nah, Bapak Saudara, seperti seorang pendaki ini, kita ingin senantiasa melihat saat yang baik dalam hidup kita ya. Tentu ketika kita berharap kepada Tuhan, kita senantiasa mengharapkan saat-saat yang baik. Namun di tengah perjalanan hidup kita, di tengah-tengah dunia ini, dalam perjalanan yang harus kita tempuh ini, banyak hal yang kita lewati, banyak tantangan yang kita lewati, banyak pencobaan yang harus kita jalani, yang harus kita lalui. Tetapi ini bukanlah sebuah syarat ya, syarat untuk mencapai saat yang baik itu. Tantangan itu bukan suatu syarat. Tetapi ini adalah kenyataan yang terjadi. Tidak ada yang mau melewati tantangan. Maka dari itu, sebagai orang-orang percaya, kita butuh firman Allah. Kita perlu pegangan. Kita perlu dasar yang mengarahkan kita. Kita perlu senjata untuk kita bisa melewati kehidupan kita. Melawan iblis, bahkan kita melewati pencobaan-pencobaan yang akan membawa kita kepada arah yang benar. Dan tentu firman itu akan terus memberi kita kekuatan, melindungi kita dari serangan-serangan, dan kita bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan. Maka mari kita pegang firman Tuhan dan senantiasa setiap waktu renungkan firman itu siang dan malam, karena disitulah letak kekuatan orang-orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia yang untuk kita bisa bertahan adalah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Lalu saudara, kemudian dikatakan setelah itu ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan memang Roh Kudus adalah Allah yang menyertai. Allah yang bersama-sama kita. Yang menguasai hati kita, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan kita. Dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah pemberi kekuatan. Tetapi juga ia menuntun kita ke dalam kehendak Allah. Mengenai penuh dengan Roh Kudus, Bapak Saudara, ada teolog yang menyatakan tentang hal ini. John Stott berkata, menjelaskan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya pengalaman satu kali, tetapi merupakan suatu proses yang terus berkelanjutan dalam kehidupan orang percaya. Bagi Stott ini, Roh Kudus adalah sumber daya yang memberi kekuatan bagi setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terus menerus, setiap waktu. Dan juga Packer berkata dalam satu bukunya juga, mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu adalah suatu pengalaman yang memberi kemampuan untuk hidup sesuai dengan panggilan Allah. Baginya, hal ini menekankan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang percaya
untuk mengubahkan mereka menjadi serupa dengan Kristus dan memberi mereka kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Maka Roh Kudus akan menuntun kita. Kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk kita taat, setia melakukan kehendak Allah. Saudara, terkadang kita merasa bahwa kita menghadapi masa-masa sulit, situasi yang berat, atau pencobaan yang cukup berat menekan kita. Pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita. Di dalam pimpinannya kita dapat percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melihat saat yang baik. Maka di dalam pimpinan Roh Kudus itu, sekalipun kita menghadapi banyak pergumulan berat, sekalipun kita menghadapi masa-masa yang cukup menekan kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memenuhi hidup kita, akan menuntun kita, akan menguatkan kita untuk melihat ada pengharapan di dalam Allah. Karena di dalam segala perjalanan itu ada saat yang baik yang Allah sediakan. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk bisa dimampukan. Mungkin saja saat-saat yang baik itu belum datang, belum kita rasakan saat ini. Tapi ingatlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa Roh Kudus akan menolong kita senantiasa untuk tetap bertahan, untuk kita mampu melewati setiap musim hidup kita. Pimpinan Roh Kudus sangat menentukan kita untuk hidup dalam firman, Bapak Saudara. Jadi pimpinan Roh Kudus, peran Roh Kudus itu sangat menentukan untuk kita bisa hidup di dalam firman. Firman dan Roh Kudus itu satu. Jadi firman yang hidup adalah karya, adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Maka firman itu bisa hidup. Ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, tapi tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa diberikan pengertian oleh Roh Kudus, kita gak akan mengerti kehendak Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus memimpin kita, maka dia akan memberikan pengertian yang baik, pengertian yang benar akan kehendak Allah. Dan firman itu akan hidup dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang akan bekerja di dalamnya. Maka melalui firman Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, kita akan memperoleh kekuatan, sukacita, dan pengharapan sejati akan hari esok. Jika tidak ada dasar kita, pegangan kita, bagaimana kita bisa berharap akan hari esok? Tapi firman Tuhan berkata kepada setiap orang percaya bahwa ada pengharapan di hari esok. Maka kita tidak perlu khawatir. Bahkan Yesus sendiri dalam firman Tuhan, tidak perlu khawatir akan hidupmu. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya. Artinya ada pengharapan di dalam Allah. Ada saat yang baik di dalam Allah. Tidak ada hari yang semuanya buruk. Tidak ada saat yang selalu buruk, selalu tidak nyaman. Di saat yang tidak nyaman pun, ada saat yang baik. Maka kita perlu belajar. Kita perlu memahami firman Tuhan. Kita perlu pimpinan Roh Kudus agar kita bisa melihat mana saat yang baik itu. Jangan sampai kita hanya melihat di dalam hidup kita ini semuanya hal-hal buruk yang terjadi. Padahal sebetulnya ada hal yang harus kita lewati dengan kekecewaan. Karena apa? Karena Tuhan membawa kita untuk memperoleh sesuatu yang baik di sana. Maka kita perlu berpegang pada firman. Kita perlu percaya
terus berpegang dan kita terus meminta Roh Kudus memimpin kita. Saudara, di dalam kekuatan firman, di dalam tuntunan Roh Kudus, pencobaan yang kita alami bukan lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi di dalamnya ada pengharapan. Nah, itulah orang-orang yang dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan melihat semuanya itu di dalam pengharapan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi apapun yang kita lalui hari ini adalah menjadi satu ujian bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Karena di dalam ketekunan kita, ketekunan di dalam iman itu akan menghasilkan buah dan itu akan menyempurnakan kita. Mari kita imani firman Tuhan ini. Mari kita pegang dan kita perlu terus berharap di dalamnya. Bapak Saudara yang terkasih, pada tahun-tahun hidup kita, masa-masa hidup kita yang telah kita lalui, ada hal-hal yang telah tercapai, ada hal-hal yang telah kita terima. Namun ada juga hal-hal yang harus tertunda, ya. Ada juga hal yang harus tertunda. Kita boleh bersuka cita, kita boleh bersenang-senang dengan segala hal yang berhasil kita capai. Dan kita tidak perlu kecewa dengan apa yang harus tertunda. Yakinlah akan firman Tuhan yang berkata, segala sesuatu ada waktunya. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah tetap setia, berpegang pada firman Allah, hidup di dalamnya, dan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah untuk dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Karena Roh Kudus akan senantiasa membawa kita untuk tetap taat kepada kehendak Allah. Di dalam ketaatan kita, tentu akan ada saat-saat yang baik yang Allah sediakan. Di dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa setia melakukan segala kehendak Allah, bukan kehendak iblis yang ingin menjerumuskan kita, tapi kehendak Allah yang mengangkat kita. Jangan sampai kita memberikan kesempatan dan saat yang baik bagi iblis. Maka perlu bekali hidup kita. Terus pegang senjata Allah, firman Allah, Roh Kudus. Biar kiranya kita senantiasa ada dalam pimpinan Allah. Karena firman dan Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan kita. Kita tidak tahu ujian atau pencobaan apa yang ada di hadapan kita. Mungkin di tahun depan gitu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu kejadian apa yang akan tiba-tiba menanti kita. Kita tidak tahu sama sekali. Bahkan nanti ketika kita melangkah pun dari tempat ini keluar, kita nggak tahu. Tapi kita dituntun, diajarkan, diingatkan kembali. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya yang di dalamnya Ia akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat di dalam hidup kita. Maka penting bagi kita, setiap orang percaya, untuk terus berpegang pada firman dan terus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita hidup dalam pimpinan Allah. Mari kita hidup melihat saat-saat yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita membawa hidup kita, merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan sampai kita hidup egois,
kita seolah-olah lebih hebat daripada Tuhan. Mari kita setia, mari kita kerjakan iman kita, dan mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Maka menjadi penutup bagian firman Tuhan ini. Saat yang baik bukan hanya tentang momen, bukan hanya tentang pencapaian yang kita harapkan, dan itu semua terkabulkan. Tetapi saat yang baik adalah kemenangan bersama dengan Tuhan. Saat yang baik dalam hidup kita adalah ketika kita hidup berpegang pada kebenaran firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan memiliki persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Karena Allah di dalam Yesus Kristus, Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita melihat saat yang baik bersama Tuhan. Mari kita melakukan, mari kita hidup di dalamnya. Karena saat-saat yang baik telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita taat, mari kita kerjakan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita mengucap syukur atasnya. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu yang kudus di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan, Allah yang menuntun kami, Allah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama. Kami boleh diajak untuk terus taat. Dan kami setia melihat saat-saat yang baik bersama dengan Tuhan. Dan saat-saat yang baik itu adalah ketika kami hidup di dalam firman. Ketika firman itu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi hidup kami. Dan juga saat yang baik itu adalah ketika kami memiliki persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan bagi kami. Kami begitu lemah, terbatas, banyak tantangan yang harus kami hadapi. Banyak rintangan dalam hidup kami ini yang harus kami lalui bersama Tuhan. Tuhan tolonglah kami, mampukanlah kami dalam segala keterbatasan ini. Kiranya firman-Mu yang menjadi perisai kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan ini sungguh jatuh di tanah yang subur, itulah hati kami, dan benih itu, benih firman itu dapat bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Hari ini kami bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami melalui firman Tuhan. Kami juga rindu menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mendoakan, mengucap syukur, bersuka cita bersama-sama untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di tempat ini yang berulang tahun. Baik Ibu Kristi, Paniam, Marbun, Saudara Sabar, Bang Ihud, dan juga adik Dixter, Ibu Daisy Kristina, Saudara Pernatal, Saudari Ayu Natalia Bangun, adik Natalia, Lois Abiela, Bapak Bonar Siburian, Ibu Nina, Saudara Daniel, Ibu Kristal Yeremia, Ibu Natasha Yesua, dan seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk usia yang Tuhan tambahkan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, pimpinlah mereka dan sertailah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Ellen, Ibu Wina, Ibu Andita. Tuhan juga memberkati mereka. Kiranya Tuhan mengunjungi mereka satu persatu. Tuhan jamah setiap sakit yang ada. Kiranya pemulihan yang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan atas hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang mengandung Ibu Anita, Ibu Iga Mawarni, Ibu Meli Liana, Ibu Gabriela, dan Ibu Dewi Hutagaul. Tuhan memberkati janin yang ada pun Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan hingga menuju tiba
waktunya untuk bersalin nanti Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya berkat Tuhan terus tercurah bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami, baik Indonesia maupun juga Jepang ini. Tuhan memberkati. Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah negara ini. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami di hadapan Tuhan. Banyak hal, banyak kekurangan yang ingin kami sampaikan di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami rindu menyempurnakan doa syafaat kami ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.